Kalau ibu-ibu pengen langsing, Bu, ada cara yang mudah, praktis, tidak sulit. Tidak perlu olahraga yang banyak, tidak perlu senam, tidak perlu beli obat pelangsing. Nah, cukup ibu duduk manis di samping orang yang lebih berbobot dari ibu. Jadi nampak langsung. Jadi praktis kan, Bu? Nah, tidak susah, Bu. Cukup duduk di samping orang yang lebih gemuk dari ibu. Nanti ibu akan terlihat langsing. Maknanya apa, Bu? Kita sebagai manusia sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya, Bu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling baik, paling bagus bentuknya ya manusia. Maka patut kita syukuri. Masa iya sih Pak Ustadz, kok yang paling baik itu adalah manusia bentuknya, padahal malaikat punya sayap, malah lebih tingginya, melebihi tingginya manusia misalnya. Nah, itu bisa dibuktikan anggota tubuh manusia dari atas sampai bawah, kalau dihitung untuk mencari uang bisa mengeluarkan uang, ya, Bu. Nah, coba dari rambutnya manusia ini giliran digoyang-goyangkan, wer. Trio. Nanti keluar mereknya Zing. Nah, dapat uang, Bu. Nah, itu dari rambut. Turun lagi ke bawah, mata juga bisa menghasilkan uang. Itu tukang syuting sampai-sampai kadang-kadang matanya lebar sebelah, banyak ngeker gini. Nah, tapi dengan mata itu bisa menghasilkan uang. Nah, ini yang dimiliki manusia. Turun lagi ke bawah, hidung. Nah, seperti orang jual minyak wangi, dengan punya hidung dicium, wah ini kualitas impor, wah ini minyak wangi lokal. Nah, dengan seperti itu bisa memilah-milah, bisa sehingga dengan punya hidung juga bisa menghasilkan uang. Mulut, nah turun ke bawah lagi, Bu. Nah, siapa contohnya, ya? Nah, penyanyi, penyiar radio, punya mulut, ngomongnya pinter, menghasilkan uang. Nah, sempurna enggak bentuknya manusia ini? Nah, turun lagi ke bawah, bokong. Tangan. Oh iya, ya. Kelewat tangannya berarti. Nah, tangan dulu berarti. Nah, itu biasa kalau ibu-ibu posyandu, ada yang terbang-terbang bentuknya seperti upin ipin, payung, ya. Balon itu kan karya seni dari tangan, ya, Bu. Nah, sehingga karya seni tangan ini juga bisa menghasilkan uang. Nah, sudah loncat lagi ke bokong. Nanti kalau diteliti satu-satu ya semuanya bisa menghasilkan uang, sehingga bermanfaat sekali bentuknya manusia ini. Wes, jangan lama-lama, langsung saja dipersingkat. Nah, seperti artis di TV-TV, Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik,
Dewi Persik radhiyallahu anha goyangkan bokongnya dapat uang, dapat duit Bu. Nah, turun lagi ke kaki pemain bola Cristiano Ronaldo, Lionel Messi juga bisa menghasilkan uang karena kaki. Nah, jadi manusia itu memang kalau disebut dalam Al-Quran paling sempurnanya bentuknya manusia, ya betul, karena dilihat dari atas sampai bawah bisa menghasilkan rezeki, bisa menghasilkan duit ya Bu ya. Nah, maka Bu, kita sebagai manusia patutnya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Jangan hanya menjadi orang yang baik, apalagi menjadi orang yang pura-pura baik atau sok baik. Tapi kita harus berusaha melakukan hal-hal yang baik sehingga menjadi orang yang terbaik. Nah, payah Bu buat kata-kata seperti ini, makanya dengarkan. Pura-pura mendengarkan, tapi kayak Itu suaminya mau makan, centongnya nggak tahu tempatnya di mana. Makanya di WA, mana entongnya? Nah, Pak Ustaz, tadi nggak ada hendak sini, jadi jam berapa pulangnya? Wah, kan? Baru aja ditinggal 1 jam sudah nyari. Itulah yang namanya cinta ya Bu ya. Nah, nanti saya terangkan nanti cinta itu bagaimana. Kita sebagai manusia berbuat yang baik sehingga jangan sampai melayang karena pujian, jangan sampai tumbang karena cacian. Nah, nanti dibuat status Mbak Putri. Status Facebook ini kan. Karena kebaikan itu bersumber dari hati, endingnya akhirnya nanti akan lari ke akhlak. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi penting Bu akhlak ini, sehingga terkadang banyak orang-orang yang hanya menyerupai fisiknya Nabi Muhammad, dalam arti kostumnya pakai jubah sama seperti Nabi Muhammad, pakai sorban, tasbihnya kelapa direntengi, jenggotnya apa? nah, tapi beda akhlaknya dengan Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya secara zahir saja, bukan hanya kostumnya yang disamakan dengan Nabi Muhammad, tapi akhlaknya juga harus ikut-ikut berusaha sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu menutup aurat, bajunya tertutup, tapi akhlaknya masih kurang baik misalnya. Nah, itu yang perlu kita perbaiki sehingga benar-benar sempurna, total, badannya tertutup, akhlaknya juga baik. Bagaimana caranya? Caranya memperbaiki akhlak, datang di majelis-majelis ilmu, datang di majelis-majelis zikir. Ini merupakan janji Allah Bu. Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia sampai sebelum ia pergi beranjak dari majelis zikir. Selama ibu duduk di sini diampuni oleh Allah terus, diberi ampunan. Nah, itulah manfaatnya majelis zikir, manfaatnya majelis ilmu. Kata Nabi Muhammad,
idza marartum fi riyadil jannah farta'u. Majelis zikir, majelis ilmu itu disebutnya adalah riyadul jannah. Riyadul jannah. Iya, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir itu disebutnya adalah riyadul jannah, taman surga. Maka kata Rasulullah, ketika kamu semuanya menemui riyadul jannah, menemui taman surga, farta'u, maka bergabunglah, maka ikut andillah, maka berkecimpunglah. Nah, mengikuti di dalam majelis ilmu tersebut. Kata sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, majalisul ilmi wa majalisud dzikri. Nah, ini termasuk kita ini majelis zikir iya, wirid tahlil, majelis ilmu juga iya. Sehingga insya Allah kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ibu tetap duduk di majelis ilmu, majelis zikir. Jangan resah kalau suaminya ngabari di rumah. Jangan resah kalau anaknya nangis di rumah. Lah, wis tenang sih, wong ditinggal nggak lama aja kok. 1 jam. Nah, sehingga apa, Bu? Manfaatnya adalah kita kumpul-kumpul seperti ini. Ini seperti tombol hati ya, Bu ya. Tombol hati itu kita diperintahkan untuk kumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, itulah pentingnya kita untuk majelis, berkumpul di majelis zikir, di majelis ilmu. Kalau ibu-ibu pengen langsing, nah, saya lihat kok banyak yang berbobot ini. Nah, yang berbobot ada lagi yang belum datang banyak. Nah, ada yang kurang gizi. Nah, kalau ibu-ibu pengen langsing, Bu, ada cara yang mudah, praktis, tidak sulit. Tidak perlu olahraga yang banyak, tidak perlu senam, tidak perlu beli obat pelangsing. Nah, cukup ibu duduk manis di samping orang yang lebih berbobot dari ibu. Jadi nampak langsung. Jadi praktis kan, Bu? Nah, tidak susah, Bu. Cukup duduk di samping orang yang lebih gemuk dari ibu. Nanti ibu akan terlihat langsing. Maknanya apa, Bu? Kalau ibu ingin terlihat baik, tidak perlu menjelek-jelekkan orang. Cukup kita berbuat baik, lebih baik daripada orang yang di sana lah. Kalau kita berbuat lebih baik daripada mereka, kita sudah pasti terlihat baik. Nah, seperti orang yang pengen langsing itu tadi, Bu. Nah, itu loh maknanya di situ. Pengennya ibu bau harum, nggak perlu, Bu, beli minyak wangi sab Eropa karena mahal harganya. Nggak kuat beli paling. Nah, nggak perlu beli minyak yang kualitas impor. Cukup telateni ibu duduk di samping penjual minyak wangi. Nah, lama-lama penjual minyak wangi itu entah ngoleskan, entah nyemprot serot, loh, ketularan bau harumnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Bu, pengen makan jeruk, ibu ini di pasar nih, tapi nggak bawa duit. Nah, kok pengen jeruk nggak bawa duit nih di pasar? Cukup, Bu, ibu duduk saja di samping penjual jeruk.
Nanti lama-lama penjual jeruk itu refleks, Bu. Ngambil jeruk satu dibagi dua, seret. Separuh untuk ibu, separuh untuk dia. Nah, akhirnya kebagian makan jeruk. Ngapa kok dikasih? Ya orang duduk sambil wajahnya melas gitu. Satu lagi, panas-panas, pengen minum es, nggak punya duit misalnya. Nah, cukup ibu duduk di samping penjual es. Nanti kalau ada yang beli minum es, nggak habis. Nah, itu ibu minum, kan kebagian minum es. Nah, inilah maksudnya manfaat wirid tahlil. Kalau kita ingin menjadi orang baik, ya berarti harus kumpul-kumpul bergabung dengan orang baik. Insya Allah akan ketularan kebaikannya. Lah itu maknanya di situ. Kata Rasulullah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Nah, kumpul-kumpul dengan orang baik ini enggak susah, enggak mudah, Bu. Kalau kita tidak didasari rasa cinta, lah ini cinta ini mulai ini ya. Nah, kalau tidak didasari dengan rasa cinta, susah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, kalau tidak didasari itu, mau berangkat wirid itu susah, mau berangkat ke majelis zikir susah. Kata Rasulullah, jika manusia mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semuanya mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ibu duduk di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini mendapat dua keuntungan. Yang pertama, keuntungannya mendapat cintanya Allah. Yang kedua, mendapat ampunan Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, jauh-jauh datang ke wirid tahlil rumahnya Mbak Tiah. Naik kereta rotok, sudah keluaran lama keretanya, bocor pula di jalan. Nah, akhirnya dorong sampai ke rumah Mbak Tiah ikut wirid tahlil. Nah, ibu kalau tidak didasari cinta nggak nyampe, Bu, di sini, Bu. Wah, bocor, pulang aja lah, nggak ikut ke sini. Nah, ini nanti kan minta kasih tahu kawannya apa isi ceramahnya kemarin. Nah, misalnya begitu. Wah, beda, tetap beda hasilnya. Walaupun sama-sama dapat ilmunya, tapi pahalanya beda. Yang datang, yang hadir mendapat cintanya Allah dan juga ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua kelebihannya. Nah, makanya ngikuti Rasulullah juga perlu didasari harus dengan rasa cinta, mulai cinta kepada Allah. Lah itu yang perlu kita miliki rasa cinta. Karena cinta, Bu, sesuatu yang sulit bisa menjadi ringan. Karena cinta, sesuatu yang sulit bisa menjadi mudah. Karena cinta, sesuatu yang jauh bisa menjadi dekat. Karena cinta, sesuatu yang berat bisa menjadi ringan. Wong cinta kok. Kalau sudah cinta, Bu, ada suaminya naik sepeda ontel, gonceng istrinya bobotnya nggak berat sih, cuma 185 kg.
Tiga ya. Jalan nanjak, wah tetap diontel itu. Wong cinta kok, Bu. Beratnya kayak apapun terasa ringan. Wong cinta nggak terasa. Tahu-tahu sudah dobolen. Nah itu. Jadi karena cinta ini sesuatu yang berat bisa menjadi ringan. Nah ini perlunya hidup tidak akan berguna tanpa cinta. Tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga. Wahai, selanjutnya gimana itu? Wahai, itu kata para bujangga. Nah itu. Tanpa cinta seperti bantal tanpa iler. Tanpa cinta seperti hidung tanpa upil. Lah itu. Jadi cinta itu saling melengkapi kehidupan kita di dunia, Bu. Contohnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diturunkan oleh Allah di dunia gara-gara memakan buah khuldi. Menangis sejadi-jadinya. Apa Nabi Adam minta dibalikkan ke surga? Enggak. Nabi Adam hanya doa minta diberikan cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, terus minta ampunan kepada Allah. Nabi Adam tidak minta, ya Allah kembalikan saya ke surga, enggak. Nah, doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, coba Bu, kita bersama-sama doa itu, ikuti semuanya ya Bu. Yang ngikut berarti saya doakan rizkinya gampang. Minimal gampang cari utangan. Kalau nggak ikut, nah ini nih. Kalau nggak ikut duluan aja lah Ibu. Nah, enggak Bu. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan dimpet Bu suaranya. Allahumma. Nah, Lanjutkan Ustaz. Ya Allah ya Tuhanku, kata Nabi Adam, hambamu ini benar-benar sudah melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang zalim. Maka Rabbana zalamna anfusana, sudah menzalimi diriku sendiri, kata Nabi Adam. Maka kok seandainya engkau tidak memberikan kasih sayangmu, tidak memberikan ampunanmu, maka benar-benar aku menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang sesat. Nah, inilah Nabi Adam doanya seperti itu. Padahal Nabi Adam, Nabi Yunus ditelan ikan paus, di dalam perutnya ikan paus malah berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang zalim, mengakui kesalahannya, sehingga mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Bu, Nabi Muhammad
Padahal seorang nabi yang dikatakan tidak memiliki salah apapun tetap istighfar minta ampun kepada Allah sehari tidak kurang dari 100 kali. Kalau ibu-ibu lingkungan desa Kenantan, berapa kali istighfarnya, Bu? Nah, ini sudah istighfar cuma 3 kali setelah habis sholat, pakai angop pula. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau ada malaikat kampleng sama malaikat. Nah, itulah. Padahal Nabi Muhammad selalu istighfar kepada Allah. Juga Nabi Ibrahim juga sering berdoa, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yaumal hisab. Nah, itu doanya para nabi-nabi selalu memohon ampunan kepada Allah. Juga dilengkapi lagi mohon ampun doanya Abu Nawas. Ilahilas tulil firdausi ahla, monggo Bu, wala atwa ala nari jahim. Lanjut. Fahabalita batawafir dunubi fa'innaka ghafirudambi Ilahilas tulil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini sebenarnya tidak pantas kalau dimasukkan ke surgamu ya Allah. Sholatnya sembarangan, melakukan kesalahan ya berkali-kali, banyak sekali kekurangan, dosa di mana-mana. Rasanya kami ini sebagai manusia tidak pantas dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya seperti itu ya Bu. Orang tahajud juga jarang-jarang Bu tahajudnya. Kalau bangun tidur Bu, malam itu bangun ngapain Bu? Nengok HP, ke kamar mandi, buang air kecil. Di kamar mandi. Terus bangun malam habis buang air ngapain Bu? Minum. Enggak cebok Bu. Ya, masa habis buang air langsung minum? Oh. Ya itu, makanya bangun tidur buang air, habis buang air cebok dulu baru ambil wudhu, nggak pakai celana. Malah tidur lagi. Nah itu, jadi kita inilah sebagai manusia banyak sekali dosa yang kita lakukan sehingga ya Bu, sehingga ketika dimasukkan surganya Allah merasa kita ini tidak pantas masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Kalau saya dimasukkan di neraka jahim sudah pasti tidak kuat. Kena panasnya matahari saja sudah kewalahan. Kena panasnya api di dunia yang sedikit saja sudah kepanasan. Apalagi terkena panasnya api neraka. Tidak
kuat ya Allah kalau dimasukkan di nerakamu ya Allah. Maka apa? Fahabli taubatan wa ghafir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Maka terimalah taubatku ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha penerima taubat, Zat yang maha pengampun. Nah ini, maka para nabi-nabi juga berdoa memohon ampunan kepada Allah. Sebaiknya kita sebagai manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, harusnya banyak dosa yang seharusnya kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kira sudah cukup apa yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan, Bu?